Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Qabla bidayati muhadaratina fi ta'limil afkar, hayya nabda bi qiraatil Fatihah. Asallahu an yu'tiya lana uluman nafi'ah wa asallahu an yusahhila jami'a umurina على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نويناه وعلى ما نواه السلف الصالح ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح الشيخ نواب بن البنتاني وجميع مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan materi kita, kitab Qami'ut Tughyan. Kita masuk ke syu'bah yang ke-69. Wa syu'batut tasi'atu wasittun, adapun syu'bah yang ke-69 iku satru uyubil muslimin. Iku satru uyubil muslimin, yaitu menutup aib atau cacat atau kekurangan-kekurangan orang Islam. Jadi orang-orang Islam yang memiliki aib itu kita ikut membantu untuk menutupinya. Tidak justru malah menceritakan atau mengumbar aib saudara kita sesama muslim. Haka menceritakan sopo Abu Ali At-Taqqa. Jadi ini ada kisah yang mana yang mengkisahkan adalah Abu Ali Al-Taqqa. Abu Ali At-Taqqa. Kata beliau, annamro'atan, bahwasannya ada seorang perempuan. Ja'at ila Sayyidi Hatim bin Ulwan al-Asam, yang mana perempuan itu mendatangi kepada Sayyid Hatim bin Ulwan al-Asam, qaddasallahu sirrahu, tas'aluhu an mas'alatin. Tas'alu bertanya sopo imro'ahu ing Hatim bin Ulwan al-Asam an mas'alatin, tentang satu masalah. Jadi seorang perempuan itu datang kepada Imam Hatim bin Ulwan al-Asam bertanya tentang satu masalah. Fattafaqa annahu kharaja minha sautu rihin. Lalu kemudian Imam Hatim bin Ulwan al-Asam ini mengetahui bahwasannya ada suara yang keluar dari perempuan. Ini suara angin, mohon maaf. Perempuan itu ternyata buang angin. Fakhajalat, maka otomatis perempuan itu merasa malu, lalu wajahnya menjadi pucat. Fakhajalat sopo almar'atu, perempuan tersebut. Faqala Hatim, kemudian Imam Hatim al-Asam itu berkata kepada perempuan tersebut, irfa'i sautak, irfa'i sautak, keraskanlah suaramu, keraskanlah suaramu. Jadi Imam Hatim ini meminta kepada perempuan itu untuk mengeraskan suaranya. Wa aro, dan memperlihatkan sopo Imam Hatim ha ing imro'ah annahu, bahwasannya Hatim iku asom, yaitu tuli. Padahal sebenarnya beliau tidak tuli, cuman untuk menutup agar perempuan tadi tidak malu, sehingga Imam Hatim al-Asam ini pura-pura tuli. Lalu dia mengatakan irfa'i sautak tadi itu. Fasaratil mar'atu, maka kemudian perempuan ini tidak jadi malu. Kemudian perempuan ini menjadi bahagia. Fasaratil mar'atu bidzalik. Jadi dengan hal tersebut maka perempuan itu menjadi gembira, menjadi senang. Berarti dia berpikir, oh berarti Imam Hatim ini tidak dengar suara tadi itu, kan begitu.
wa ra'at annahu lam yasma' as-sauta. Dan imro'ah tersebut itu berpendapat atau merasa bahwasanya Imam Hatim itu tidak mendengar suara dari buang angin tadi itu. Fabidzalika summiya hadza syekh bil asam. Maka karena peristiwa ini, maka Syekh Hatim bin Ulwan ini terkenal dengan julukan Al-Asam, yaitu tuli. Tapi tuli di sini bukan tuli yang hakiki, tetapi dia menulikan dirinya karena untuk menutup aib orang lain. Itu luar biasa. Kita lanjutkan. Wa'lam anna dzikra masawiyal ghairi, bahwasanya menyebutkan aib atau kesalahan-kesalahan orang lain li ghardin sahihin fi syar'i, karena tujuan yang benar, tujuan yang dapat dibenarkan secara syariat, bihaitsu la yumkinu at-tawassulu ilaihi, yang mana sekiranya tidak mungkin tercapai ya terhadap tujuan ini ghardin sahih illa bihi, kecuali dengan menyebut kesalahan orang lain tersebut, yubah, maka diperbolehkan fi khamsata asyara maudhi'an, dalam 15 hal, kama qalahu Ibnul Imad, sebagaimana hal ini diterangkan oleh Imam Ibnul Imad. Jadi ada 15 tempat, 15 keadaan yang membolehkan seseorang untuk menyebut kesalahan atau aib orang lain tapi dengan tujuan yang benar, yang bisa dibenarkan secara syara. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu ahaduha al-irsyadu ila qaulin sahihin. Al-irsyadu ahaduha, utawi yang pertama iku al-irsyadu, memberi petunjuk, ila qaulin sahihin, kepada perkataan yang benar, ka'an sami'ta wahidan yaqulu qaulan munkaron, sebagaimana ketika engkau mendengar dari salah seorang yang mengatakan ungkapan atau ucapan yang mungkar, fayambaghi an taqula lahu, maka engkau harus mengucapkan kepada dia, meluruskan, anta qulta kadza wa kadza fadzalika ghairu munasibin bal al-amru kadza, engkau telah mengucapkan ini dan itu, padahal ini tidak sesuai fakta, ini tidak benar, akan tetapi yang sebenarnya perkaranya adalah begini, yang sebenarnya adalah begini, itu boleh. Jadi pernyataan orang yang kita counter tadi itu, oh ini begini tidak tepat, ini yang tepat begini, yang benar sesuai dengan faktanya begini, ini harus disampaikan. Lalu yang kedua, wathaniha, utawi yang kedua, nashul mustasyiri fin nikah, yaitu memberi nasihat kepada orang yang meminta petunjuk fin nikah, yaitu dalam hal pernikahan, au fi ida'il amanati, atau dalam hal menitipkan amanah, au ghairi dzalik, atau hal-hal yang lain. Fayajibu alaika, maka wajib alaika ing atase sira apa an tukhbirahu bihaqiqatil hal, yaitu engkau mengabarkan kepadanya itu bihaqiqatil hal, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang hakiki. Liqaulihi, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza stansaha ahadukum, idza stansaha, apabila meminta nasihat sapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, akhahu ing saudaranya yang lain, falyansah, maka hendaklah memberikan nasihat, falyansah, maka hendaklah memberikan nasihat lahu, terhadapnya. Jadi kalau ada salah seorang di antara kalian meminta nasihat kepada saudaranya, maka saudaranya tersebut harus memberikan nasihat kepada orang yang meminta nasihat. Wa tsalitsuha, utawi yang ketiga. Jadi keadaan yang ketiga yang membolehkan untuk menyampaikan kesalahan atau aib itu ada yang ketiga, adalah dzikrul alimil mukhti, yaitu menyebut orang alim yang orang alim itu keliru dalam menyampaikan, litabi'ihi, kepada pengikutnya. Jadi terhadap pengikutnya kita sampaikan bahwa oh yang disampaikan oleh A ini begini. Karena kenapa? Karena khawatirnya nanti kalau itu dianggap sebagai kebenaran, maka nanti akan diikuti oleh pengikutnya. Maka kita luruskan.
kama idza sa'alaka wahidun an mas'alatin faqala syaikhi qala kadza wa kadza. Sebagaimana ketika engkau ditanya oleh salah seorang an mas'alatin tentang satu masalah, maka kemudian ia menjawab, guru saya mengatakan begini-begini, syaikhi qala kadza wa kadza. Fataqul, maka engkau mengucapkan, boleh menyampaikan, syaikhuka muhtiun, guru sampean ini boleh jadi kurang tepat karena begini, kan begitu. Tidak apa-apa itu, tapi dengan cara yang tetap santun, dengan cara yang baik, yang bijak, tidak dengan cara yang menyalahkan lalu sambil mengolok-olok. Ini yang menjadi tidak boleh. Wa min dzalika qaulul musannifina fi kutubihim, dan termasuk hal tersebut adalah umpama kita membaca sebuah karya tulis dari seseorang, lalu di buku tersebut ada kesalahan, maka kita juga harus berani meluruskan, qala fulanun kadza wa huwa ghaltun aw khata'un. Seorang penulis telah menulis begini, padahal ini menurut saya kurang tepat, ini menurut saya salah. Tapi tetap kalau menyalahkan orang atau mengatakan kurang tepat, maka ini harus ada argumentasi yang kuat, hujjah yang balighah. Jadi jangan asal nyalahkan lalu mengolok-olok, ini tidak selesai urusan. Jadi harus berani menyampaikan dengan hujjah yang balighah. Kalau masalah-masalah yang furu'iyah, yang khilafiyah, maka kita harus samahah, harus berlapang dada. Tapi kalau masalah-masalah yang prinsip, ya memang kita harus tegas, tapi tetap dengan cara yang baik. Itulah yang disebut al-amru bil ma'ruf, yaitu amar ma'ruf, tapi dengan cara-cara yang juga ma'ruf. Ya, kan begitu. Au nahwu dzalika fahuwa jaiz, atau yang sepadan dengan itu, maka ini juga boleh. Jadi kalau ada tulisan yang keliru, kita biarkan, enggak sungkan nanti mengungkap aib atau kesalahan orang lain, enggak. Kalau itu memang harus diluruskan. In aradu bayana ghaltihi aw khata'ihi li alla yuqallada. Jadi boleh, tapi dengan syarat apabila mereka atau orang yang mengingatkan itu bermaksud menjelaskan kesalahannya agar tidak diikuti oleh orang lain, bukan bermaksud untuk merendahkan. Ini yang tidak boleh. Wa illa, jika niatnya bukan untuk menjelaskan ini atau niatnya untuk merendahkan, ya haruma, maka menjadi tidak boleh, haram atau terlarang. Ya. Lalu yang keempat, bismillahirrahmanirrahim, wa rabi'uha, utawi hal yang keempat yang membolehkan seseorang mengungkap kesalahan orang lain itu adalah al-isti'anatu ala taghyiril munkarat, yaitu meminta tolong atau minta bantuan untuk merubah kemungkaran. Jadi ada orang lain berbuat kemungkaran, kita sampaikan ke orang yang memang kita berharap kemungkaran itu bisa selesai. Ka'an taqul liman tarju qudratahu, sebagaimana engkau menyampaikan kepada orang yang engkau harap kekuasaannya ala izalatiha, atau kemampuannya untuk menghilangkan mungkarat itu. Contoh, kita sampaikan bahwa di tempat ini terjadi perjudian begini, oknumnya ini. Kita sampaikan kepada aparat kepolisian atau siapa yang berwenang, agar kemudian kepolisian itu punya kemampuan untuk menindak dengan tegas siapa pelakunya. Contohnya adalah fulan ya'malu kadza fa'inni, maka tolonglah aku ala man'ihi, untuk mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh fulan. Bisyarti an yakuna qasduhu at-tawassul ila izalatiha, tapi dengan syarat tujuannya adalah agar sampai tujuan itu untuk menghilangkan mungkarat. Wa illa, kalau ada tujuan yang lain, umpama ada permusuhan, sama-sama pejudi, lalu ada permusuhan, pejudi yang sana dilaporkan agar orang ini bisa judi secara leluasa, ya tidak boleh kalau model begitu, karena tujuannya bukan menghilangkan mungkarat, justru akan menimbulkan mungkarat yang lain. Wa illa, maka jika tidak demikian, haruma, maka haram atau tidak boleh opo dzalika, hal tersebut. Ya, saya kira itu, ini masih 4 hal, masih tersisa beberapa hal sampai pada 15 hal, yang mana 15 hal itu seseorang boleh menyampaikan kesalahan atau aib orang lain dengan tujuan-tujuan tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan. Insyaallah kita lanjut pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.